Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur semua di channel Geni Busi. Salam biak. Dulur, kali ini saya akan sedikit berbagi tips ataupun cara memahami sistem oli, jalur oli ya, dan juga kruk as ataupun crankshaft dari motor CBR 150 yang new ya, yang kodenya 56. Saya masih mau membahas tentang CBR ini. Buat pemula bisa simak terus video ini sampai selesai. Oke lur, langsung saja. Jadi untuk sistem pelumasan ataupun oli di CBR itu sangat banyak sekali ini jalurnya ya. Ini saya akan bahas masalah dari ini saja. Ini itu oke, salah satunya di dalam bak kalter ya. Di dalam bak kalternya itu ada sistem jalur oli. Ini dia. Ini pun masangnya kalau seperti ini tidak bisa ya. Ini seperti irisan tempe kalau bahasa saya ya. Ini miring. Ini harus menghadap ke atas seperti ini. Nah, cara masangnya seperti ini ya lur. Nah, ini itu nanti keluar dari sini itu ada oli. Ini lubang ini nanti akan keluar oli, kemudian akan melumasi di bagian kruk asnya ya sendiri. Kemudian di bagian area yang sebelah atasnya ya, atasnya itu ini ya, ini dekat dengan balancer ya. Ini ada lubang juga ini juga akan melumasi ke bagian silinder head ya, ke dalam silinder headnya. Jadi silinder headnya ini lur, nah ini dia silinder headnya. Nanti oli masuk lewat ini lur, lewat lubang ini ya lur masuknya, kemudian menuju ke atas ya, ke area noken as. Area noken as ini jalurnya ya, jalurnya yang ini nanti akan masuk ke sini, kemudian nanti lewat dari noken as seperti ini ya. Ini jalurnya lewat sini untuk melumasi batang noken as keseluruhnya ya, ke 4 ini masuknya lewat sini. Oke lur, seperti itu jalur pelumasannya ataupun sistem olinya yang menuju ke silinder head. Langsung sekarang yang kedua saya akan bahas masalah kruk as. Jadi alangkah baiknya jika stang sernya sudah kena itu ganti satu set seperti ini, tapi harganya lumayan mahal ya untuk tipe CBR K56 ini. Karena apa? Karena di bagian bandul ya, di bagian bandulnya sini itu terdapat mangkok ya, bahasa saya mangkok penampung oli untuk melumasi di bagian pen yang bawah ya lur. Jadi ini ada lubangnya. Padahal kalau ganti stang seher saja ini nanti itu akan digerinda dulu. Ini digerinda, dilepas ya, kemudian nanti dilas karbit. Tapi nanti akan ada sedikit penyesuaian ya di area sini, karena setelah dilaskan pasti nanti bekas lasnya agak menonjol, nanti digerinda lagi, tapi kurang maksimal menurut saya ya. Karena untuk melepas pen bawahnya, big pennya ini harus lepas ini dulu jika mau ganti stang seher saja. Tapi alangkah baiknya itu ya satu set seperti ini, biar sistem dari ininya ya, dari mangkoknya ini tetap original. Tapi harganya sangat mahal, bisa sampai 1.200.000 ya untuk satu set seperti ini. Belum nanti sama laharnya yang
sebelah kanan ya lur, karena untuk melepas yang big pen ini itu susah, harus melepas ini dan juga gigi balancer yang ikut ke kruk as ya. Ini susah kalau tidak hati-hati, jadi nanti bisa sedikit bermasalah juga. Saran saya ya kalau ganti satu set untuk K56, tapi harganya 1.200.000-an. Kemudian saya bahas lagi masalah balancer ya. Balancer K56 juga sering rusak itu dari karetnya ini habis dan juga pirnya yang patah ya lur, kalau sudah termakan usia. Jadi kalau ini hanya pada laharnya saja, lahar balancer yang sudah sedikit oblak, nanti saya akan ganti juga karena ini sudah ngobeng ya bahasa saya ya. Kalau diputar seperti ini itu ngobeng. Nah, ngobeng lur, padahal harus center ini. Dan cara pemasangannya pun ada topnya untuk balancer. Kalau misalnya masangnya ngawur, pasti nanti akan bertabrakan dengan stang seher ya lur, pasti akan bertabrakan dengan stang sehernya. Cara masangnya ya juga lumayan sedikit harus hati-hati untuk balancernya. Gini lur, ini kan ada 2 titik ya untuk di gigi balancer, ini sama ini. Kemudian nanti itu yang diikuti itu yang ada CT putih ini ya lur, yang ini. Kemudian di dalam bandulnya itu ada nok-nokan juga ini ya lur, ini nok-nokannya titik ini juga, ini harus ketemu sama ini kalau pas saat pemasangan, tidak bisa ngawur. Nanti saya akan update terus masalah cara pemasangan ini ya lur, buat pemula nanti bisa stay terus di channel saya ini. Ini harus ketemu sama ini, gini lur cara pemasangannya. Kalau tidak seperti ini nanti di bagian balancer akan bertabrakan dengan stang seher. Nah ini biasanya ini akan pelos ya bahasa saya, di area sini akan pelos ataupun terluka di area sini. Kemudian kalau di stang sehernya nanti akan ada di sininya, di batang stang seher yang akan terluka juga. Besok kalau ini saya sudah konfirmasi dengan yang punya mau gimana, kalau budgetnya ada mungkin akan saya suruh ganti 1 set untuk kruk asnya. Kalau budgetnya tidak ada ya mau gimana lagi, ya ganti stang seher saja. Yang penting nanti untuk pelepasan mangkok olinya itu yang tetap hati-hati ya lur. Saya akan berbicara dengan tukang bubutnya nanti ya lur. Oke lur, jadi untuk CBR K56 ini memang sangat riskan ya bahasa nih, untuk bagian stang seher dan juga balancer ya yang sering kena itu, sama noken as. Pokoknya banyak ya, hampir. Noken as juga sering terluka, rantai keteng cepat kendor ataupun tensionernya yang lemah. Balancer ya sering rusak juga, dan ini apalagi kalau olinya sering telat-telat, wis pasti ora ketulungan pokoknya. Untuk harga balancer 600-an ribu ya lur, kalau misalnya ganti 600-an ribu. Paling kalau ini saya nanti gantinya itu paling lahar ya, lahar balancernya saja kanan kiri. Kemudian stang seher kalau ada budget ya ganti 1 set, kalau nggak ada budget ya stang sehernya saja. Kemudian nanti di kampas kopling sama karet rumah kopling, hes kopling ya, karetnya, karet damper itu karena ini oblak, itu saja mungkin lur, sama kampas
kampas koplingnya. Untuk pistonnya ini nanti saya juga konfirmasi dulu dengan yang punya, karena ada sedikit luka juga di dalam pistonnya ya lur. Nah ini dia pistonnya, ini sudah baret-baret ini ya, sudah belaret-belaret. Dan di boringan juga ada sedikit luka ya lur. Nah ini nanti saya pokoknya konfirmasi dengan yang punya dulu ini. Wah, soalnya makan biaya yang sangat banyak ini lur. Kalau suruh apa seperti semula ya ganti baru semua, tapi nggak tahu nantinya gimana. Dan ini juga gigi rasio ya, saya kasih lihat ini gigi rasionya seperti ini. Pokoknya pizza iki guys, ini lur, bahannya tipis semua. Ini kalternya saja sangat tipis ya lur. Untuk bagian ini seperti ini, tipis, beda dengan motor-motor jadul. Mesinnya pun sangat enteng sekali lur, ini berat mesinnya. Nah ini goblak ya laharnya, lahar balancer. Oke ya lur, untuk videonya cukup sampai di sini. Nanti kalau kalian pengguna CBR masih kurang paham, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya lur, saya akan bantu jawab sebisa saya. Dan jangan lupa selalu dukung channel Geni Busi dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar channel Geni Busi semakin berkembang ke depannya dan memberikan manfaat tentang otomotif sepeda motor ya lur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Pokoknya mantap.